Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusihim afala tubsirun. Sadaqallah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahibul baik, jamaah tauhid rohani yang kami. Sebagai seorang mukmin yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka tentunya setiap mukmin ini semestinya juga telah mampu memandang, melihat dan menyaksikan Allah secara zahir dan batin di waktu hidup di alam dunia. Karena melihat Allah itu, Bapak Ibu, jangan ditunggu datangnya ajal, jangan ditunggu habisnya usia umur, jangan dinantikan datangnya Israel kepada kita. Akan tetapi memandang, melihat dan menyaksikan Allah itu di alam dunia ini sebelum habisnya usia umur. Kalau kita memandang, melihat dan menyaksikan Allah di alam dunia ini sebelum habisnya usia umur kita, itu artinya bahwa wajib bagi setiap mukmin itu melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap detik sampai habisnya usia umur kita di alam dunia. Berapa Allah tetapkan umur dan usia kita di alam dunia ini, maka sebegitu pula lah pandangan dan penglihatan kita itu memandang Allah itu setiap hari. Sebab siapa yang sudah melihat, memandang dan menyaksikan Allah di alam dunia setiap harinya, maka Allah yang dia saksikan di waktu matinya juga sama. Dan ketika telah berada di akhirat nanti juga Allah yang disaksikannya sama, yang di barzakh sama pula yang di dunia. Itu tiada lain memandang kepada diri sendiri. Jadi kita memandang Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia. Itu yang disebut namanya dengan ihsan. Yang menjadi persoalannya bagi kita semua, terkhusus bagi orang-orang ahli syariat yang belum mampu memahami makna hakikat di balik yang tersurat itu, mereka selalu bergejolak batin jiwa dan akal mereka. Apa mungkin kita bisa melihat dan menyaksikan Allah di alam dunia, sedangkan Nabi Musa saja ketika hendak ini melihat Allah pun bukit hancur sampai Musa. Nah, ini yang dijelaskan Allah itu di dalam surah Al-A'raf. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Maka tatkala Nabi Musa datang bermunajat menemui Tuhannya, lalu Allah pun berfirman kepada dirinya secara langsung. Lalu apa kata Musa? Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbi, perlihatkanlah wujudmu, dirimu kepada aku, supaya aku bisa memandang, melihat dan menyaksikanmu. Sebab jikalau Musa tidak memandang, melihat dan menyaksikan Tuhannya, bagaimana dia akan memperkenalkan Tuhan itu kepada umatnya, sedangkan dia sendiri belum melihat dan menyaksikan akan Tuhan. Maka ketika itu keinginan Musa dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Qala innaka lan tarani. Wahai Musa, bagaimanapun keinginan kamu untuk memandang, melihat dan menyaksikan aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa memandang, melihat akan diriku. Apa buktinya kata Allah? Walakin unzur ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa taron. Wahai Musa, sebagai buktinya, lihatlah oleh kamu ke Bukit Tur Sinai. Apabila Bukit Tur Sinai itu tetap pada tempatnya, tidak bergeser tempatnya, kokoh dia berdiri di tempatnya semua, fasawfa taron, maka aku pastikan kamu mampu memandang, melihat dan menyaksikan akan wujud ini.
Maka ketika itulah Allah menjelaskan kepada Musa selanjutnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah menampakkan diri, mentajalikan diri ke Bukit Tursina, maka Bukit Tursina itu hancur dan Musa pun pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa itu sadar dari pingsannya, maka kalam yang keluar dari mulutnya di saat beliau itu sadar daripada pingsannya, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, bahwa sesungguhnya Engkau tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dipikirkan. Apa yang aku imajinasikan, apa yang aku pikirkan tentang dirimu, semuanya jauh bertolak belakang dengan apa yang aku perkirakan selama ini. Engkau maha suci dari segala-galanya ya Allah. Tubtu ilaika, aku tobat kepadamu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama kali beriman kepadamu. Begitulah orang-orang ahli syariat menjadikan ayat itu dasar bahwa kita ini tidak mampu memandang, melihat dan menyaksikan Allah itu. Kalaupun kita melihat dan menyaksikan Allah itu hanya nanti di akhir. Nah, padahal Allah sendiri menjelaskan di dalam surat Bani Israil 72, surah Al-Hajj ayat 46 itu, wa man kana fi hadzal a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia buta di akhirat, dan dialah orang yang tersesat. Tentunya orang yang buta yang dimaksudkan Allah di dalam surah itu, buta yang bagaimana, yang sebenar-benarnya. Inilah yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Hajj 46, wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hatilah yang katakan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kita tilik lebih dalam, lebih jauh lagi ke dalam makna ayat itu. Kalau Allah katakan buta mata hati, tentu sandaran buta mata hati itu kemana pula kita menyandarkannya? Kepijaknya, butanya mata hati yang dimaksudkan Allah itu adalah siapa yang tidak melihatku, tidak bermusyahadah dengan aku, tidak bertatap wajah dengan aku, tidak mengenal akan aku ini yang telah wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Akulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Akulah yang wujud dan bersifat. Akulah segala-galanya dan segala-galanya itu adalah aku. Tapi dia tidak mampu memandang dan melihat akan akunya aku yang sudah nyata pada sekalian alam ini. Maka itulah sebenarnya adalah orang yang buta, orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Berarti ayat itu memberikan pemahaman, penjelasan kepada kita bahwa melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu di waktu hidup di alam dunia ini yang sebenar-benarnya. Lalu apakah ayat ini berbenturan dengan surah Al-A'raf tadi itu? Nah, tentu tidak berbenturan Bapak Ibu. Kalau berbenturan karena hati saja belum mampu memahami lebih dalam makna yang maksudnya itu sebenarnya. Makanya melihat Allah itu melihat yang bagaimana sesungguhnya. Ya. Tentunya melihat Allah itu dalam pandangan mata hati ini. Makanya dikatakan Allah melalui lisan Rasul, zahirun rabbi fi batni abdi. Zahirnya Tuhan itu, nyatanya Tuhan itu, wujudnya Allah itu dalam pandangan hati setiap mukmin, hati setiap orang-orang yang kasar. Kalau orang telah kasar, hatinya telah mendapatkan nur, ya, maka ketika itulah dia bisa menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, dan dalam satu rahasia yang sudah nyata pada alam, yang sudah sempurna pada diri. Maka jalan untuk melihat dan menyaksikan Allah itu yang bagaimana. Nah, ini yang kita pahami sore ini. Ya, mudah-mudahan sebelum habisnya usia umur kita ini, sebelum masuknya bulan suci Ramadan ini,
Bapak Ibu sudah sempurna mengenal, menyaksikan, bertatap wajah dengan Tuhan. Tapi syaratnya, kalau Bapak Ibu sudah mengenal, memandang, melihat dan bertatap wajah dengan Allah, ketika itu diri Bapak Ibu itu akan lenyap. Diri Bapak Ibu itu akan hilang. Ya, pasti mati, karena tidak mungkin ada dua wujud yang bertemu. Kalau bertemu dua wujud mesti mengalah salah satu, mesti mati salah satu. Nah, jadi ini yang dipesankan oleh Rasul kepada kita, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan sehingga kamu benar-benar mati. Jadi mati yang bagaimana? Tentu adalah mati di dalam hidup, matinya sebelum habisnya usia umur. Barulah disebut orang yang mati sebelum habisnya usia umurnya itu dikatakan namanya al-maghfur atau al-maghfurah, orang yang mendapatkan rahmat, orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi sore ini Bapak Ibu, kita akan mencoba bagaimana jalan untuk memandang, melihat dan menyaksikan Tuhan itu pada alam dan pada diri, yang melalui namanya mati. Dalam masa hadisnya tauhidnya disebut fana.